Tes, tes. Halo Kak. Ya, halo Fis. Oke. Oke, kita mulai aja ya. Hmm. Nah, kemarin aku ada tugas, lalu udah aku cek itu kamu udah benar, ya kan? Hmm. Nah, terus sebelumnya aku juga lupa tugas yang ada di lesson operator bersyarat. Nah, yang nomor 6 ini. Itu aku udah chat di platform, kamu bisa lihat. Oh, Nah, yang mana Kak? Nomor 6 ya? ya, yang di lesson operator bersarang. Nah, itu ini formatnya udah benar, cuma di baris yang kedua, liburan itu sama dengan, jadi dia sama. Apakah liburan sama dengan makanan? Nah, ini ada tipe nih. Makanan sama dengan makanan. Nah, maka print ini. If kalau liburan sama dengan dekor, baru print yang ini. Nah, baru nanti else-nya. Itu sesuaikan sama soal. Nah, itu sih pemakaian operator sama ada yang tipu. Itu yang modul kedua apa, Kak? Modul, bentar. Modul, modul 2 lesson kedua, operator bersyarat bersarang. Oh, bentar. Eh, Modul 2 Modul nomor 2 lesson kedua, terus yang, bentar, cek gimana tadi ya. nomor 4 ya? Yang nomor 6 yang bagian keduanya. Tas kedua, Oh iya, ini udah Kak. ya yang ada warna merah. Oh, Nah, itu yang diperbaiki yang baris kedua, operatornya yang diganti. iya itu ada yang typo ya, Mm-mm. nggak nyadar. Makanya. Terus Terus, eh nah coba tes dulu. Operatornya sama dengan bukan tidak sama. udah Kak. Udah, oke. Aku kelupaan kemarin chatnya. Nah, kita lanjut ke materi hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, nah aku ulang lagi pelajaran di hari Rabu. Nah, kita udah masuk ke materi tentang loop atau pengulangan, looping. Nah, kemarin apa aja sih operator yang ada di looping? Nah, kalau belajar kemarin itu kita belajar tentang while. While ini dipakai kalau kita nggak tahu berapa kali kita akan melakukan perulangan tersebut. Nah, formatnya while, kemudian ekspresi logikanya apa, kemudian titik dua, baru perintah yang bakal kita jalankan di sini. Nah, baru nanti apa perintah setelah itu. Itu while yang kemarin. Nah, di dalam while kita kemarin juga belajar yang ada namanya counter. Counter yang biasa di-set sama dengan nol, yang gunanya untuk agar kita tahu udah berapa kali kita melakukan perulangan menggunakan while. Nah, itu kemarin kita pakai while. Misalkan ada counternya i sama dengan nol. Kemudian selagi I tidak sama dengan 3, maka dia bakal minta masukan preferensi. Nah, karena counter kita sama dengan nol, berarti di setiap perulangan kita bakal tambahkan nilainya jadi 1, agar nanti ketika dia udah sama dengan 3, maka while ini akan berhenti. Nah, berarti dia akan melakukan perulangan sebanyak
3 kali saja. Nah, itu yang kemarin. Nah, kita masuk materi hari ini. Nah, kita belajar masih tentang looping, tapi kita bakal pakai operator yang namanya for. Nah, for ini bedanya kalau while kita pakai karena kita nggak tahu berapa kali perulangan akan terjadi. Kalau for itu kita udah tahu berapa kali perulangan bakal akan dilakukan. Nah, untuk membuat for itu ada dua hal yang penting, dua bagian. Yang yang pertama adalah operator in. In. Nah, yang kedua adalah range atau jarak. Nah, aku bakal contohkan. Nah, misalkan kalau kita tadi ya, yang misalkan ingin lakukan perulangan sebanyak 3 kali. Kalau kita pakai while, berarti kita pakai counter dulu selagi i tidak i tidak sama dengan 3. Nah, kita misalkan contoh print. Lakukan perulangan. Nah, kemudian agar while-nya bisa nilainya bertambah, kita i tambah sama dengan 1. Oke, misal seperti itu. Nah, ini bentuk while. Kita jalankan, maka dia melakukan perulangan sebanyak 3 kali. 3 kali. Nah, iya, ini dalam bentuk while. Nah, kalau kita pakai for, kita nggak perlu pakai ada counter seperti ini. Karena bentukan for, dia bakal langsung seperti ini. Tadi kita bakal pakai for. Tadi komponen yang harus ada dalam for itu ada in, kemudian ada range. Nah, jadi for, nah bentukan format membuat for itu for, kemudian elemen yang akan kita gunakan. Nah, elemen ini boleh terserah, entah itu i atau n atau apa. Nah, tapi aku sering pakai i. For i, kemudian yang paling penting adalah in, range. Nah, sebanyak 3 kali. Maksudnya di sini, mungkin aku masukkan isiannya aja dulu. For i in range 3. Nah, berarti setiap, nah i ini adalah elemen yang kita bikin. Kita anggap i adalah bagian dari range 3. Nah, berarti kalau misalkan kita lakukan perulangan yang pertama, maka i itu adalah range yang pertama. Nah, nanti perulangan kedua, i jadi yang nomor 2. Nah, kita udah range kan 3. Berarti jaraknya 3. Nah, kalau kita jalankan, aku komentari di atas. Nah, dia bakal melakukan perulangan sebanyak 3 kali. Nah, ini keunggulan pakai for itu kalau kita udah tahu berapa kali kita melakukan perulangan, jadi codingannya lebih mudah ketimbang kalau kita pakai while, kita perlu pakai counter jadinya. Nah, sedangkan Oh. kalau for kita cukup kayak gini aja. Terus gunanya while apa ya Kak kalau udah ada kayak for gitu? Nah, kalau gunanya while, kalau kita nggak tahu berapa kali kita akan lakukan perulangan. Contoh, misalkan yang kemarin, kita minta inputan, in masukan, masukan sama dengan input. Misalkan eh, masukkan kategori buku yang kamu inginkan. Nah, dalam kurung misalkan off untuk stop. Nah, kalau seperti ini, masukkan tidak sama dengan kata off. Oh, berarti gunanya for itu tuh kalau ada integer ya Kak? Gunanya for, sebenarnya iya, kita tahu kita udah
berapa kali akan melakukan perulangan. Nah, itu keunggulan dari for. Sedangkan kalau while itu lebih digunakan saat kita nggak tahu berapa kali ini bakal dilakukan. Contoh Oh, seperti yang masukkan kategori buku. Nah, masukkan kategori buku ini kan kita nggak tahu berapa persis sih dia bakal terus berulang aplikasinya gitu. Yang kita tahu hanya kalau user masukkan off itu, maka programnya baru bakal berhenti. Misalkan, bentar, kita buka, kita jalankan, masukkan kategori buku. Misalkan, nah dia kan akan terus berjalan. Kalau kita masukkan apapun, dia bakal jalan. Nah, nggak ada batasannya. Entah itu 3 kali, 4 kali, dia nggak tahu. Yang jelas dia bakal terus jalan selagi kita nggak masukkan kata off di oh, sini. Nah, kita akan oh, set. Kalau udah off, maka programnya udah berhenti. Sedangkan kalau for itu diutamakan untuk kalau kita tahu, oh cuma 3 kali kita akan lakukan. Nah, jadi akan lebih baik kita pakai for. Tapi kalau nggak tahu seperti ini, nah kita cuma tahu kalau dia masukkan off, maka dia berhenti. Nah, lebih baik kita pakai while. Itu beda antara while dan for. oke. Oke, coba kita lihat dulu lagi ke. Nah, jadi kayak tadi ya, for i. I itu ada elemen dari range tadi. Nah, aku kebetulan karena sering pakai i, jadi lebih mudah dibaca for i in range. Nah, jadi pakai i. Tapi ini boleh beda-beda gitu. Jadi nggak harus i. Yang harus itu adalah in ini. In itu kan sama-sama warna biru. Nah, berarti dia adalah operator yang ada di dalam for. For elemennya apa? In, kemudian baru kita pakai, misalkan kita pakai range. Range, baru range-nya berapa kali? Range 3. Nah, tapi nggak selalu harus range, tapi ada juga nanti tipikal, misalkan kita mau melakukan cek kira-kira tulisan Kitty ini K-nya ada di nomor berapa dalam alfabet. Kemudian I nomor berapa, huruf T nomor berapa, sampai nanti Y. Nah, kalau seperti ini, kalau seperti ini, itu kan dia nggak pakai range. Sebenarnya di sini range-nya itu udah ada gitu. Nah, password ini range-nya itu adalah jumlah karakter ini, jumlah karakter yang ada di string. Nah, nanti dia kan akan melakukan perulangan. Kalau kita hitung, Kitty ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 5 karakter. Maka nanti dia akan berulang sebanyak 5 kali. Nah, jadi dia cek kalau codingannya, kalau kita baca, kita punya password yang isiannya Kitty. Kemudian kita punya alfabet yang isiannya A sampai Z. Nah, di sini maksudnya adalah for simbol. Nah, ini elemen yang kita bikin sendiri. Nggak ada hubungannya di atas, tapi kita yang bikin. Ini boleh bisa diganti I ataupun apa. In password. Nah, yang akan dicek adalah password ini. Nah, dia bakal melakukan perulangan sebanyak karakter yang password. Nah, karakternya adalah Kitty ini. Jadi dihitung. Nah, baru ini kebetulan tipikal soalnya dia cek apakah tiap huruf ini ada di line keberapa. Nah, kita cek. Nah, ini ada sebanyak 5 kali perulangan. Huruf K ada di urutan 11 di sini. Huruf I urutan 9, huruf T urutan 20, 20, dan 25. Nah, ini bentuk soal seperti ini. Kalau pakai for, kemudian elemen in. Nah, dia mau cek kata tertentu kira-kira ada berapa di indeks keberapa dalam alfabet yang A sampai Z ini. Kalau soal seperti itu. Nah, ini bentuk lain dari for-nya. Tapi kalau kita lihat, dia tetap sama.
in ini dia bahkan merujuk kepada angka lebihnya. Nah, kalau dia password string seperti ini, berarti dia hitung karakternya. Nah, karakternya 5. Berarti dia akan berulang sebanyak 5 kali. Oke, coba kita lihat soal yang lain dulu. Nah, pengecekan karakter. Nah, di sini dia contoh ya, misalkan ada password yang nggak boleh karakter tertentu, contoh seperti itu. Nah, kita bikin dulu, apa sih karakter yang nggak boleh itu? Nah, ini ada sama dengan, tanda-tanda tanya, kali, dan sebagainya. Dan sini. Kalau kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 08. Nah, kalau kita masukkan, misalkan aku masukkan passwordnya 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Nah, kalau seperti ini, kita baca dulu. Login, kemudian masukkan password gitu. Nah, tujuan si kode ini adalah ngecek kira-kira dalam inputan user karakter yang termasuk terlarang ini yang udah kita deklarasikan karakter apa aja. Nah, caranya kita bisa pakai for. Nah, kita pakai for, kemudian elemennya. Kita bikin in. Nah, in ini yang kita cek adalah si loginnya, alias yang kita inputkan. Nah, dia bakal ngecek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebanyak 7 kali perulangan. 7 kali perulangan. Nah, lalu kenapa enggak 7 kali di sini? Nah, di sini karena dia pakai if. If setelah dia lakukan perulangan, kalau kita baca, bentar, dia cek dulu, misalkan huruf P. Apakah huruf ini perulangan pertama, apakah huruf P ini ada nggak di dalam karakter sama dengan sampai underscore? Oh, ternyata nggak ada. Berarti kan if-nya nggak jalan. Berarti print-nya juga nggak jalan. Berarti makanya dia nggak tampil. Nah, dia cek satu-satu. Habis itu perulangan kedua, cek tanda add. Nah, apakah add ini ada di dalam karakter ini? Nah, dicek dari awal, ternyata ketemu. Nah, berarti if jalan, nah makanya print ini simbol terlarangnya add. Nah, begitu juga sampai seterusnya dia cek sampai ke belakang. Jadi si underscore. Nah, jadi for ini juga bisa ngecek misalkan ada karakter yang misalkan A sampai Z. Nah, dia akan ngecek dari awal kemudian secara berurutan sampai nanti Z. Nah, itu adalah fungsi dari for, kemudian elemennya in. Nah, in apa yang bakal kita cek gitu. Hmm. Ini kebetulan beberapa contoh soalnya, tapi Hmm. kalau kita ambil kesimpulan, for itu ya seperti yang kamu bilang, oh berarti angka dong Kak yang bakal range-nya. Memang gitu. Jadi intinya for, in, range. Nah, range-nya range berapa kali gitu. 7. Ini sama login ini maksudnya juga range, tapi yang dilihat adalah jumlah karakter yang dimasukkan. Hmm. Nah, ada model dua penggunaan range. Yang pertama, kita bisa langsung misalkan range 3. Berarti kita lakukan perulangan sebanyak 3 kali. Tapi ada juga range yang A, B. Berarti dari A sampai B. Nah, gimana yang seperti itu? Coba kita tes dulu. Yang 3, kita print.
Nah, seperti ini dia sebanyak 3 kali. Nah, kalau misalkan kita range A, B, kita contohkan 1 sampai 3. 1,3. Nah, apa yang terjadi? Nah, berarti yang dihitung adalah Dua. berapa range 1 ke 3. Nah, 1 ke 2, 1. 2 ke 3, 2. Nah, berarti makanya dia 2. Itu bentukan range yang lain. Tapi untuk lebih gampangnya, aku sarankan pakai langsung aja. Kalau kita mau range 3, ya bikin 3. Jadi kan nggak bikin ragu. Kalau 1,3 kan jadi kadang bikin ragu range-nya. Hmm. Oke, kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu, oke? Nggak ada sih, Kak. Oke, kalau nggak ada, kita cobakan untuk kerjain soal dulu. Nah, silakan di modul 2. Nah, ambil lesson terakhir, lesson keempat, nomor 7. Teman di sekitar. Nah, oke. Untuk nomor 4, nah itu kan kita udah dikasih komentar kayak bantuan. Nah, coba kita lihat dulu output soalnya. Dia panah inputnya ada sebanyak 3 kali. Nah, di dalam soal pun dia juga bilang, tulis sebuah program yang meminta input dari 3 Tiga preferensi. preferensi musik. Berarti kita udah bisa tahu for kita berapa kali for I in range-nya. Oke.
Nah, coba kita lihat dulu. eh yang berulang di sini adalah termasuk juga inputnya. Nah, Oh, berarti, berarti di print juga ya? nah, berarti preferensi itu juga berada di dalam for. Berarti nggak hanya print. Jadi for duluan, baru preferensi, dan baru printnya. Nah, preferensi itu memang di dalam for. Nah, yang di luar, yang baris ketiga itu nggak usah aktif. Kenapa Kak? Yang baris ketiga itu nggak usah, karena preferensinya udah kita masukkan ke dalam for. Nah, dia beda dengan while. Kalau while kan memang di atas kita minta dulu, nah baru kita cek melakukan perulangan. Sedangkan kalau pakai for, kita udah langsung bisa melakukan perulangan, nah baru kita masukkan apa yang mau kita ulang gitu. Nah, jadi yang preferensi itu cukup satu kali di dalam for aja. Nah, oke. Ya, masukkan preferensi titik dua di bagian input masukkan preferensi itu titik duanya ketinggalan. Nah, oke. Coba lihat lagi output soal. Di terakhir itu ada sistem rekomendasi sudah diatur. Nah, kalau kita lihat di output, sistem rekomendasi itu cukup satu kali. Nah, berarti dia nggak ada, bukan berada di dalam for. Berarti dia akan ada di luar for atau sejajar dengan for nanti. Sistem rekomendasi sudah diatur tanda seru. Ini nggak kelihatan kalau di output, soalnya harus diklik dulu.
Oke, nomor 5. Nah, itu memperbaiki codingan yang udah ada. Oke. Nah, untuk baris keempat, nih itu agak menjebak sih. Nah, kalau dia bukan kayak if atau apa yang ada ekspresi logika, nah berarti nomor 4 itu mustahil sama dengan input. Nah, itu nggak mungkin sama dengannya dua kali. Itu pasti satu kali aja. Karena mark sama dengan input peringkat. Nah, oke. Nah, untuk total, nah, untuk total itu udah benar tadi. Total tambah sama dengan maksudnya itu bentuk pendek dari total sama dengan total kita tambahkan dengan mark. Nah, tapi yang belum benar adalah indentasinya. Karena dia ada di dalam for, berarti dia indentasi satu kali dan bakal sejajar dengan mark. Nah, oke. Hmm, itu yang ada input nilai, nilainya jangan pakai ada sama, ada spasi agak jauh gitu, oke. Nilainya. Hmm, oke. Itu kurung. Kan. Ah, oke. Nah, soal nomor 6 itu mirip dengan yang nomor 5. Nah, coba kamu kerjakan dulu deh. Kalau kita lihat di output soal, yang berulang itu hanya masukkan nama. Kemudian ada selamat datang sesuai dengan nama yang dimasukkan. Nah, berarti hanya itu aja yang berulang.
Nah, oke. Kalau aku lihat kamu udah bikin sampai print obrolan grup telah dibuat. Nah, aku cek dulu dah. Kita tadi udah dikasih baris pertama, di mana itu minta jumlah peserta. Nah, coba kita lihat di outputnya. Nah, jadi jumlah peserta, dia masukkan dua. Karena dia masukkan dua, maka perulangan masukkan nama itu terjadi sebanyak dua kali. Nah, berarti perulangan itu tergantung dari berapa jumlah peserta yang dimasukkan. Maka dari itu, for i in range-nya, berarti range tergantung dari jumlah peserta alias si count. Nah, jadi bukan daftar range-nya, tapi count. Nah, tergantung dari jumlah peserta. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena kita mau bikin masukan nama, nah masukan nama itu kan berulang. Jadi dia udah pasti ada di dalam for, nggak boleh ada di luar. Nah, jadi baris kedua daftar itu nggak usah. Nah, jadi coba sesuaikan. Gimana Kak tadi Kak? Nah, bentar. Aku cek dulu ya. Ulang lagi. Nah, oke. Kamu udah perbaiki for i in range count-nya. Nah, yang baris kedua, daftar input itu nggak usah karena dia udah ada di dalam for. Nah, dia bakal berulang hanya ketika dia ada di dalam for. Gitu. Jadi baris kedua nggak usah. Oke, aku cek dulu. Integer, jumlah peserta, oke, dua, masukkan nama, udah, print, selamat datang. Nah, selamat datang itu di stringnya juga ada koma. Jadi selamat datang, koma, baru kan daftar. Jadi kita tambahkan koma setelah datang. Nah, koma yang di luar itu juga biarkan emang seperti itu. Cuma tambahkan untuk cetakannya aja. Selamat datang, koma. Yang salah apa ya nih Kak? Bentar. Jadi, Oke. Selamat datang, koma, Andri Indra, obrolan grup telah dibuat. Ntar aku tes dulu. Dua, dua, Andri Indra. Oke, coba kita cari. Dua, Andri Indra. Oh, selamat datangnya ada yang tipu gitu. S-nya kita ganti aja jadi kapital. Nanti baru dia bisa kecek. Selamat datang S-nya.
Sudah. Sudah. Oke, kita lanjut nomor 7. Nah, nomor 7 ini sama yang aku jelasin tadi. Nah, berarti kita bakal cek karakter terlarang. Nah, langkah pertama, mungkin kamu lihat di share screen dulu. Nah, aku bakal jelasin. Kita bikin dulu apa aja sih karakter terlarang di soal ini. Terlarang. Nah, aku copy aja. Dia di soal seperti ini, sama dengan tanda tanya sampai underscore. Copy, kita masukkan ke dalam string. Nah, oke. Nah, di sini ada input masukkan login. Masukkan sama dengan input masukkan login titik dua. Nah, kita bakal cek karakter terlarang sesuai dengan yang dimasukkan user. User masukkan A underscore B at C. Nah, kita pakai for. Nah, aku pakai for i aja. For i in. Nah, yang akan kita cek adalah input user. Ini masukkan. Kemudian kita cek jika jika terlarang. Nah, jika yang terlarang tadi terlarang ada in ada di dalam masukan eh, coba kebalik deh. Jika masukan ada di dalam terlarang, maka kita print simbol terlarang titik dua. Simbolnya adalah, oh ya, berarti tadi udah benar ya, aku yang kebalik. Terlarang dulu, kita cek apakah terlarang ada di dalam masuk. Baru nanti kita print simbol terlarangnya adalah terlarang. Ntar kita tes dulu deh. Aku tes dulu. A underscore B E. Nah, oke, berarti nggak itu. If I. If I in terlarang print I. Nah, jadi tadi kita for dulu. For I elemennya. Nah, apakah elemen apakah for I jadi setiap yang ada yang akan kita cek itu yang dimasukkan user. Nah, jadi dia bakal melakukan perulangan sebanyak karakter yang dimasukkan user. Jadi dia bakal cek satu-satu. Nah, habis itu kita lakukan cek apakah dia sesuai ada nggak kata terlarangnya itu kita pakai if. Jadi yang elemen tadi kita tetap bikin sama if kalau di atasnya for i berarti yang habis itu adalah if i. If i in apakah karakter i tadi itu ada nggak di dalam terlarang ini. Nah, makanya nanti kita print simbol terlarangnya adalah karakter I itu adalah bagian satu-satu dari karakter terlarang ini.
gitu. Jadi sama misalkan for i in masukkan. Masukkan tadi A underscore B at C. Kalau i itu nilainya akan berubah-ubah. Di perulangan pertama i adalah A. Perulangan kedua i adalah underscore. Perulangan ketiga sampai seterusnya. Begitu juga saat if i in terlarang. Nah, terlarangnya adalah sebanyak ini. Berarti di perulangan pertama i tadi berubah jadi sama dengan gitu. Nah, ini untuk nomor 7. Oke. Nah, yang kita print adalah karakter I-nya, Viv. Karena I itu adalah satu bagian dari yang terlarang. Jadi yang akan di-printnya adalah satu bagian aja. Kalau terlarang itu kan semuanya dari sama dengan sampai underscore. Nah, I itu adalah elemen, misalkan kalau terlarang semua, I-nya adalah sama dengan satu aja, tanda tanya, dan sebagainya. Udah, Kak. Oke, udah. Oke, kalau udah kita lanjut berikutnya. Nah, materi materi berikutnya itu adalah tentang hackathon. Jadi, kalau kita belajar pemrograman, nah kita
bakal kenal juga yang namanya dengan hackathon. Jadi hackathon tuh semacam perlombaan di dunia programming, di mana biasanya kita bakal dikasih tema gitu. Ditentukan, oh kamu bikin aplikasi tentang ini ya gitu. Misalkan tentang e-commerce gitu. Nah, nanti kamu bakal disuruh bikin program alias ngoding itu dengan waktu yang udah ditentukan. Nah, biasa kalau hackathon yang pernah aku ikuti itu 24 jam. Nah, berarti sampai nanti ngoding sampai malam. Nah, nanti paginya baru kita presentasikan ke peserta, ke juri, apa yang udah kita bikin. Nah, di lesson kita bakal belajar tentang hackathon yang sederhana aja. Nah, nanti di lesson tertentu kita bakal melakukan hackathon. Nah, hackathon itu contoh ya partisipasinya individu, kemudian yang suruh bikinnya umpan balik dari peserta hackathon. Hadiahnya ditentukan, timingnya ada, kemudian penilaian. Nah, seperti inilah contoh hackathon sederhananya. Nah, lalu kalau mau bikin hackathon di dalam lesson Python kita, nah kalau kamu lihat back lagi di platform, nah itu kan ada menu laboratori. Nah, silakan coba diklik menu tersebut. Oke. Oke. Nah, kalau diklik, kalau kebetulan kalau aku sih udah banyak projectnya di sini. Nah, kalau misalkan kamu masih kosong, itu kamu bisa nambahkan dengan create project yang di sebelah kanan. Icon plus, create project. Nah, di sini kamu bisa udah disediakan beberapa eh, program. Ada Python, biasa pemrograman Python, ada Roblox, kemudian ada Scratch, ada juga yang lain gitu. Nah, contoh kita mau bikin program Python. Nah, silakan diklik Python. Nah, nanti silakan kita masukkan apa nama file kita. Nah, misalkan lesson 2P2. Ini contoh aja ya, lesson M2P2. Nah, dia bakal berbentuk seperti ini. Kalau udah ada codingannya, nah kita bisa jalankan aja ini langsung. Nah, berhubung ini belum ada codingan, kita baru bikin file aja. Jadi kita bisa klik yang into project. Nah, dia bakal seperti platform biasa kita. Nah, nanti kamu kalau mau bikin program kecil-kecilan, misalkan mau belajar dari apa yang udah kita pelajari, itu bisa bikin beberapa program atau file di dalam laboratori. Nah, itu silakan dibikin dan sama seperti halnya pas di soal tugas. Nah, gitu bentukannya. Nah, ini nanti kamu bisa lihat lagi kalau udah ada filenya, misalkan contoh yang punya aku. Nah, pas dijalankan, nah, dia udah ada tampil. Nah, ini karena udah ada codingannya di dalam. Nah, itu platform platform kita pakai laboratori. Ada nanti beberapa lesson modul tertentu yang bakal bikin project. Nah, itu laboratori, itu pengenalan. Nah, aku balik lagi ke slide. Nah, di sini ada bikin project. Nah, nanti kamu bisa kerjakan setelah kelas atau di rumah aja menjelang minggu depan. Nah, aku contohkan kira-kira program sederhananya seperti apa. Nah, misalkan ini program pembantu buat teks. Maksudnya di sini dia bakal melakukan kayak aplikasi menu gitu.
merekomendasikan musik. Yang pertama, berikan lelucon, beli merchandise, komunitas dalam suasana hati. Nah, berarti ada 4 program yang dipakai dengan looping sampai off ditekan. Nah, kira-kira kalau kita mau bikin yang, coba kita bikin projectnya seperti apa? Nah, tadi kita bikin dulu masuk kategori. Kategori input. Nah, satu rekomendasi musik, dua lelucon. Aku bikin seperti ini aja dulu. Input, masukkan kategori program yang diinginkan. Off untuk stop. Jadi programnya ada 4. Aku bikin di print aja. Tadi satu untuk rekomendasi musik. Rekomendasi musik. Terus itu dua lelucon. Dua lelucon. Tiga komunitas berdasarkan komunitas aja komunitas. Empat beli mar. Nah, aku anggap aja ini. Ini aku inginnya sih satu rekomendasi musik, dua lelucon, tiga komunitas, empat beli merchandise. Hmm. Nah, masukkan kategori program yang diinginkan. Ini belum bisa rapi ya. Seharusnya kalau udah dimasukkan add garis miringnya dia udah ke bawah. Bentar. Ini aja masukkan kategori program yang diinginkan. Nah, kalau misalkan dimasukkan satu, nah kita bisa bikin misalkan di bawah while kategori itu tidak sama dengan off. Nah, ini berarti kita lakukan perulangan. If kategori sama dengan string satu. Nah, aku anggap string satu aja. Misalkan tadi rekomendasi musik. Nah, kita bisa kasih print kategori musik. Atau kita mau lakukan apa di program ini, misalkan kasih kategori musik. Juga bisa. Kan print satu kategori musik. Print kategori musik. Musik input. Masukkan genre musik
kesukaan. Terus aku bisa lagi ada anakannya if musik yang dimasukkan adalah musik pop. Nah, berarti kita bakal nanti misalkan print, misalkan lagunya adalah apa lagu pop seperti itu contoh. Terus if kalau musik sama dengan yang dimasukkannya dangdut gitu. Nah, kita juga kasih rekomendasi lagu dangdutnya apa. Nah, sampai nanti bisa banyak atau misalkan nah nya tidak ada genre yang sesuai di program. Nah, itu untuk satu aplikasi si kategori musik, if kategori sama dengan satu. Nah, berarti aplikasi ini bisa kita bikin atau kita kembangkan lebih lebih kompleks gitu kalau kita mau. Nah, ini kan Oh, if kategori sama dengan satu. L if kategori kalau sama dengan dua. Nah, sama dengan dua adalah sebuah lelucon. Misalkan kita kasih apalah gitu program yang misalkan menampilkan lelucon. Nah, nanti juga bisa kalau tiga komunitas, kalau empat beli merchandise. Jadi kalau aplikasi sebanyak ini, nah itu kita pakainya adalah pakai perulangan, kemudian kita pakai if, kemudian kita input, kita print. Nah, itu dari apa yang udah kita pelajari selama dua modul ini. Gitu. Nah, oh ya. yang kamu bisa cobakan nanti di rumah sampai minggu depan, itu silahkan bikin di laboratorinya. Nah, kira-kira program yang seperti ini, itu silahkan kamu kembangkan. Nah, mungkin terserah nanti misalkan kategorinya apa aja. Misalkan entah itu rekomendasi musik, kemudian keduanya rekomendasi film atau apa. Nah, Jadi tapi kembangkan, bebas ya, Kak? i- ya bebas. Yang penting kamu ada beberapa menu yang nanti pakai perulangan, pakai while di sini. Kemudian kalau juga bisa, kalau ada misalkan ambil nomor undian. Nah, nomor undian itu kan mungkin sebanyak cuma kesempatan 3 kali aja. Nah, itu kan bisa pakai for. Nah, itu silakan dikembangkan. Aku nggak batasi, tapi gunakan apa yang udah kita pelajari di dua modul ini. Nah, ini udah lesson terakhir untuk modul kedua. Oke, kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu, Fif? Em, ini PR kan, Kak? Ya, jadikan Oke. PR aja. Nah, jadi Itu aja sih. bikinnya di laboratori. Nah, minggu Hmm. depan baru kita kita cek Chat. dan kita bahas. Oke. Oke. Nah, untuk hari ini kita sampai di sana dulu. Nah, aku bakal kasih koinnya dulu. Ini mematuhi aturan sama berpartisipasi ya. Ya, karena tadi kamu agak telat dikit ya. Belum. Iya. Ya. Oke, aku stop share screen dulu. Nah, aku izin screenshot untuk ambil absen. Oke, Oke. 1, 2, 3. Oke, kita sambung minggu depan, Viv. Di hari Oh, Rabu jam 7 malam. oke, Kak. Oke, oke, aku izin pamit dulu. Hmm.